Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam semuanya, selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton Instagram Live DKU_Ispu Sakti. Nah, sebelumnya karena kemarin kita sempat ada jeda selama seminggu karena liburan puasa dan Lebaran Idul Fitri, maka dari itu saya sebagai MC di sini dan perwakilan dari DKU ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita selama sebulan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa simak talk show hari ini di episode ke-7 karena kita bakal bahas yang seru-seru nih bareng UKM Kopma dan UKM Aranya Kala. Dan di akhir bakal ada kuis yang pertanyaannya dari percakapan kita nih di sini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram DKU, Instagram Kopma, dan MPH Aranya Kala ya. Oke, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya di sini Lana yang akan memandu acara ini selama 30 menit ke depan. Nah, di sini kita juga ada Kopma sama Aranya Kala nih. Boleh Aranya Kala atau Kopma dulu yang memperkenalkan diri. Boleh di-mention nama, angkatan, jurusan, serta sekarang menjabat sebagai apa ya? Mungkin Aranya Kala dulu. Oke, iya. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Risy Olivia. Biasa dipanggil Olivia. Saya dari jurusan Desain Interior semester 6 dan sekarang di Aranya Kala menjabat sebagai Ketua Umum. Keren, keren, keren. Oke, boleh dari Kopma nih Bang Koko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Selamat malam, Bang. Gue Kokoh Jatiko, mungkin bisa dipanggil Niko. Gue dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan akuntansi. Semester ya. Karena gue extend dari D3 ke S1. Sekarang menjabat nanti sebagai ketua koperasi mahasiswa. Oke, jadi bintang tamu malam kita hari ini dua-duanya adalah ketua UKM nih guys, yang mana biasanya infonya itu lebih akurat dan lebih tepat karena mereka biasanya paling tahu. Oke, mungkin kita bisa langsung move ke pertanyaan pertama ya. Kira-kira kalian bisa nggak sih kasih tahu nih ke kita atau ke para penonton nih yang sedang menonton saat ini profil secara umum UKM kalian masing-masing. Boleh dari Kopma dulu nih. Tadi kan udah dari Aranya Kala ya. Oke ya, ngebahas real. Mungkin Kopma itu dikenal mungkin sebelum-sebelumnya ya, karena sekarang ini masih reborn lah ya kan. Jadi sejarahnya dulu Kopma itu berdiri tahun 1991. Itu didirikan oleh mahasiswa dan dibentuk badan hukum dan jadilah koperasi mahasiswa. Banyak banget bidang-bidang di dalamnya. Ada pengelolaan kantin, kerjasama vendor, tentang pengangkutan barang, dan juga kita ini bisa juga kerjasama. Mungkin Aranya Cala butuh aqua, butuh atau apapun itu, persediaan untuk berangkat serta kerjasama dengan Kopma. Nanti akan disponsori oleh Kopma. Mungkin bagi yang belum tahu, pada teman-teman, Kopma itu adanya di arah Masjid Universitas Sakti. Kalau arahnya itu ngadepnya apa? Raya. Nah, kalau Kopma itu berseberangan salah dekat tempat penitipan barang. Mungkin itu sih profilnya. Nah tuh guys, pada tahu kan tempatnya di mana?
Kan keren banget ya, Kopma. Sekarang lagi proses reborn kembali katanya. Oke, mungkin Ya, boleh guys. disambung sama Aranya Kala. Iya. Eh, Kalau dari Aranyakala sendiri, Aranyakala itu sekarang sudah umur 53 tahun, mahasiswa pecinta alam Aranyakala Trisakti. Di Aranyakala kita punya 6 divisi, ada gunung hutan, ada panjat tebing, ada penyusuraran goa, ada arung sungai, bahari, sama terakhir dirgantara. Jadi teman-teman yang punya minat atau bakat di kepencinta alaman, di kegiatan outdoor, juga bisa gabung dengan kita dan bisa memilih juga mau di minatnya di mana gitu. Nah, untuk sekretariat Aranyakala sendiri itu tadi udah disampaikan juga berdekatan dengan Kopma. Ada di Gema lantai 2. Jadi kalau ada yang mau main-main ke sekret Aranyakala juga bisa. Mungkin itu Tuh aja. guys, keren banget kan? Keren banget kan guys, kalau misalnya kalian suka jalan-jalan, suka explore tempat, suka ngebolang, tuh kalian bisa banget masuk Aranyakala karena dia punya divisi yang bermacam-macam yang bisa support kegiatan yang kalian sukai guys, gitu. Nah, oke. Prestasi yang udah kalian raih selama UKM kalian berdiri itu apa aja sih kalau boleh tahu? Boleh dari UKM mana aja yang mau menjawab duluan? Mungkin Aranyakala kali ya. Iya. Kalau dari kita ada 6 divisi, dan dari 6 divisi itu sudah ada beberapa prestasi yang dicapai. Kalau mungkin bisa dijabarin satu-satu kali ya. Kalau untuk gunung hutan kemarin Boleh sempat banget. ada Tri Summit, terus itu ketiga gunung. Abis itu juga untuk panjat tebing ada Big Wall Project, itu 7 tebing tertinggi di dunia dan sekarang masih berlanjut ke tebing selanjutnya. Selanjutnya juga kalau untuk penelusuran goa juga kemarin ada operasi putri, jadi semua pesertanya itu perempuan. Lanjut juga untuk sungai, pernah juga arung sungai di 12 kilo lebih. Selanjutnya bahari itu ada, sebenarnya di bahari ada 3, ada diving, ada pelayaran, sama orientasi pantai. Nah, itu kita sedang akan mengadakan juga untuk bahari. Dan terakhir itu ada dari senior kita, ada yang melakukan pelayaran dari Makassar sampai ke Australia. Oh, keren banget. Dan untuk para layang sendiri, kita beberapa kali juga mengikuti lomba. Gitu. Itu sih untuk prestasinya. Keren banget dari Aranyakala. Aku mau bahas sedikit nih. Tadi kan disinggung tempat tebing tertinggi kan. Nah,
sama tempat-tempat yang keren yang lainnya yang pernah Aranya Kala kunjungi. Itu ada batasannya nggak sih? Kayak misalnya Aranya Kala itu cuma mengunjungi tempat-tempat di Indonesia. Sebelumnya Aranya Kala pernah nggak sih eksplor di tempat lain yang di luar Indonesia? Kalau ada boleh banget di-share sama teman-teman sekalian supaya tahu. Oh ya, kalau yang di luar negeri juga ada. Kayak kemarin pas 50 tahun kita ke Elbrus. Terus juga pernah untuk penelusuran goa kita ke Goa Malaysia. Yang tadi udah disebut juga yang pelayaran ke Australia. Dan banyak lagi sih. Soalnya dari kita juga per divisinya ada yang suka jalan-jalan sampai ke luar negeri kan. Iya, iya. Oke, thank you banget Aranya Kala. Menarik banget kan guys kalau misalnya kalian suka banget sama kegiatan yang kayak gitu yang tadi di-mention sama Kak Olive, kalian bisa nih nanti setelah ini tanya-tanya Kak Olive buat daftar Aranya Kala. Oke, dari Kompas sendiri gimana nih Bang? Bang Koko. Kalau lebih mungkin prestasi ya, mungkin pencapaian. Kayak kalau prestasi, jujur masuk dalam lomba apa? Paling lebih ke arah wirausaha, lebih ke arah UKM, diterjemah ke bawah, kita kerja sama, mungkin oleh produk-produk khususnya brand-brand bisa meningkatkan pendapatan brand pun pendapatan dari kitanya. Kalau kemarin itu sempat yang pernah saya dengar, mungkin karena dari belum saya masuk dari 2017 itu memang sudah kalau minimal kalau diibaratkan lampu tuh tinggal setengah watt lah ya kan. 2017 itu udah nggak ada kegiatan. Kalau yang saya dengar itu mungkin pernah saya dengar bazar itu juga bisa diadakan oleh sendiri. Itu masuk beberapa produk-produk di pameran bisa diperkenalkan di Trisakti itu diadakan di lapangan gedung S. Nah kalau sekarang mungkin pencapaiannya karena masih ribuan, saya juga minta doanya kepada teman-teman ini lebih aktif, bisa lebih meningkatkan diri dan bisa menjadi UMKM yang mandiri, yang bisa menjadi siswanya mandiri juga. Amin, amin, amin. Nah tuh guys, keren banget juga kan dibilangin. Pokoknya hari ini tuh keren-keren, gak kalah sama yang minggu lalu guys. Kalau kalian suka banget sama wirausaha, suka banget sama yang berbau-bau uang, tuh kalian bisa join Kopma karena kalian bakalan belajar sama Bang Koko sama teman-teman yang lain buat mengelola UKM Kopma dengan baik dan benar. Oke. Kira-kira kalian selama menjabat ini yang dirasa ada nggak sih perbedaan proker sebelum dan sudah pandemi? Mungkin bisa dari Kopma dulu. Boleh dari siapa aja? Dari Kopma. Sebelumnya suara gue agak sedikit putus-putus sih Bang. Mungkin boleh dideketin kali ya supaya ngezoom banget dong. Oke, gue agak kencang. Kita ngebahas proker, karena memang masih ribon. Harap kemarin gue bisa ngejalanin semua proker yang ada yaitu dari total 50 proker kita. Ya kan, yang paling besar proker kita memang yang membentuk badan hukum. Gimana caranya? Kopma ini punya legalitas. Jadi kita gampang, kita bisa mobile. Ternyata kita gampang. Vendor kemana, mau produk sama karena kita sudah punya badan hukum. Ya kan? Tapi dikarenakan situasi membuat badan hukum itu ya nggak semudah itu juga. Kita harus menggunakan rapat anggota, mempersiapkan anggaran besar kita, dan juga
terlebih lagi menunggu kantin Kopma itu memang sedang renovasi. Akhirnya kemarin badan pengurus itu habis di administrasi gimana caranya barang-barang di kantin itu semuanya diangkut agar bisa renovasi, itu nggak ada yang rusak ataupun hilang seperti itu. Akhirnya terkendala, harus mengorbankan program-program yang lain. Seperti ada webinar kewirausahaan akan ada. Mungkin nanti sebelum di akhir saya usahakan akan ada. Stay tune. Benar. Iya, amin deh. Nice. Oke. Boleh dilanjut dari arahnya Kala mungkin ya. Iya. Oh ya, Kalau satu pesan, sebentar. Mungkin Bang Kokom boleh dikondisikan supaya suaranya nggak putus-putus ya, karena terdengar dari teman-teman di sini katanya suaranya putus-putus. Oke. Oke, boleh dilanjut arahnya Kala. iya. Jadi kalau dari arahnya Kala sendiri mengenai perbedaan proker ya, itu sebenarnya banyak banget perbedaannya. Apalagi kan arahnya Kala kita banyak banget kegiatan di luar ruangan yang harus ketemu banyak orang dan segala macam. Jadi pas di pandemi ini kita banyak menyesuaikan diri sih. Kemarin kita sempat buat webinar mengenai pecinta alam di dunia profesional. Terus untuk selama periode ini juga kita dari badan pengurus juga menghimbau ke teman-teman anggota yang akan mau jalan-jalan operasional atau segala macam itu tetap menggunakan prokes yang benar gitu, tetap ada prokesnya. Dari arahnya Kala sendiri juga memastikan bahwa mereka melakukan prokes itu dengan baik. Jadi mungkin kalau perbedaannya banyak banget sih, cuman ya semoga cepat kelar dan proker-proker yang tertunda bisa terselesaikan. Ya memang pandemi ini banyak banget menghambat kegiatan-kegiatan kita yang tadinya baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja, yang tadinya udah kita rencanakan jadi tertunda. Iya, jadi kita harus bersama ya, mungkin berusaha supaya kita punya pengganti dan itu worth it juga gitu. Keren sih usahanya dari arahnya Kala maupun dari Kopma yang udah di-mention tadi. Mungkin selanjutnya bisa ceritain juga. Tadi kan gue sempat mention target yang tertunda. Dari kalian ada nggak sih target-target yang tertunda tadi selama kalian menjabat ini gara-gara pandemi nih? Boleh dari siapa aja? Oh iya, jadi kalau dari arahnya Kala sendiri, target yang tertunda itu pertama itu kita mau mengusahakan untuk ada pendidikan dasar atau buat yang mau masuk arahnya Kala, kaderisasinya. Soalnya sempat tertunda karena pandemi, jadi konsep dan segala macamnya harus dirombak lagi, menyesuaikan dengan keadaan. Dan itu yang bakal jadi program utama kita mungkin di BP ini atau di BP depan. Lanjut lagi juga ada proker kita di divisi Bahari, yaitu kita akan ke Pulau Satonda di NTB. Di sana kita rencananya akan diving dan bakti sosial berupa penanaman mangrove. Nah, itu
masih dalam proses persiapan dan melihat kondisi sih. Maksudnya sembari kita persiapan, kita juga menunggu kondisi yang baik aja. Paling Keren itu sih banget dari sih. Keren banget sih rencana-rencananya gara-gara corona jadi tertunda, sayang banget. Mungkin dari Kopma bisa disambung. Oh, oke. Mungkin suara gue udah jelas belum ya? Udah mendingan sih Bang, udah better. Nih kan. Oke, mohon maaf banget kalau emang masalah kendala suara. It's Dari okay Bang. Kopma sendiri, targetnya ini lebih ke arah kantin sih ya, karena memang pada dasarnya kita juga dari sebelum-sebelumnya dari senior-senior itu memang mengarah atau memang telah didirikan kantin Kopma sendiri. Itu letaknya ada yang di Plaza Barat Masjid atau yang di Kiai Tapa. Kiai Tapa itu dekat pintu satu ya. Iya Bang. Pintu satu. Dah itu sekarang itu sedang diratakan karena memang bangunannya udah nggak safety lagi, udah nggak aman lagi karena memang bangunan-bangunan tua dan di plaza pun udah miring. Jadi target kedepannya ini gue tuh selalu ngawasin pembangunannya gimana nanti ke depannya, karena memang kantin itu salah satu jantungnya kampus, ya kan? Iya, setuju banget. Bayangin di saat nanti kalian masuk, kantinnya nggak ada. Masa kalian mau Gojek, ya kan? Masa kalian mau Grab, ya kan? Mau Grab Food. Iya, benar banget. Otomatis mau nggak mau harus didirikan kantin. Nah, itu mungkin target kedepannya. Dan juga masih ada lagi target kedepannya. Dari Kopma mau bangun relasi. Mungkin ada beberapa produk. Jadi kita buat semacam stand lagi, stand bazar. Bahkan dari UKM nanti kita turut mengundang UKM-UKM yang lain. Ini rencana kita nanti mungkin setelah corona lebih baik ya. Corona membaik dan mungkin perekonomian Indonesia udah bisa dibilang sehat lagi, ya kan? Kita udah bisa masuk lagi, temu kangen lagi, tatap muka lagi, ya kan? Karena memang ya salah satunya kendala terbesar kalau dari Kopma itu kita belum bisa main mobile, kita belum bisa main online dikarenakan ada beberapa kendala. Jadi mungkin target kita itu di situ dulu, dan juga terutama bangun badan hukum. Lumayan banyak banget ya Bang tadi target-target yang tertunda gara-gara pandemi. Iya, sangat banyak banget. Sayang banget ya kalau misalnya kita nanti masuk tiba-tiba kantinnya nggak ada, kita bakal effort lebih guys. Sobat miskin nggak bakalan relate sama GoFood guys. Karena bener deh, kantin itu iya bener karena kantin itu opsi nomor satu sih guys bagi sobat miskin selain orang-orang yang nggak bawa selain orang-orang yang bawa bekal. Oke, selanjutnya kira-kira apa aja sih? Tadi kan baru dimention sedikit ya dari Kopma kendala-kendala yang dialami. Gue mau denger juga nih dari arahnya Kala. Kendala-kendala yang real yang kalian alami selama pandemi ini apa aja sih? Kalau kendala-kendalanya itu tadi sih kita jadinya susah untuk ngumpul bareng, untuk berkegiatan lagi. Sebenarnya banyak beberapa proker yang nggak bisa terjalankan, kayak seharusnya kita ada namanya program Hari Air, Hari Bumi, yang dimana kita kalau Hari Air kita ada penanaman mangrove, ya yang berhubungan dengan bahari lah. Kalau untuk
hari bumi kita bisa apa ada pembersihan gunung dan segala macam gitu. Jadi yang itu belum bisa terlaksana, apalagi kendalanya kita juga belum buka untuk anggota baru. Sementara ada beberapa anggota kita yang juga udah lulus gitu, jadi kita agak kekurangan anggota gitu. Jadi soalnya kita juga agak bingung buat bikin kaderisasinya yang online, sedangkan kita semuanya kan harus tatap muka, harus pergi ke Fisik ya. lapangan, iya fisik banget gitu. Jadi itu sih banyak Sangat kendala-kendala di disayangkan ya. Iya betul. Sangat disayangkan. Sayang banget dari kemarin juga UKM yang basis kegiatan fisik mereka banyak mengeluh sih tentang corona yang menghambat kegiatan mereka gitu. Jadi gue sendiri yang non UKM kegiatan fisik kayak kalian bisa ngebayangin sih, kayak banyak banget hal-hal yang gak bisa kita lewatin yang tadinya kita sebelum pandemi ini ada, kita bisa bayangin bisa kemana-mana, bisa ngelakuin ini dan itu, tapi tiba-tiba pandemi datang terus jadi gak jadi semua gitu kan. Jadi jadinya malah PR untuk adik-adik kita ke depannya. Terus selain itu juga terkendala masalah penerus ya, mungkin karena online begini, jadi mungkin lebih sulit untuk menarik atau mencari penerus dari UKM masing-masing. Ya. Oke, kira-kira apa sih harapan dan perencanaan kalian ke depannya untuk UKM masing-masing? Boleh dari Kopma dulu deh. Oke. Harapannya bagi siapapun nanti ketua Kopma periode 2021-2022 harus bisa lebih giat lagi, harus bisa lebih menciptakan motivasi, inovasi biar tepatnya kita lebih mengarah ke adik-adik mahasiswa, adik-adik bawah angkatan kita bisa lebih menerapkan apa itu yang namanya wirausaha. Bahkan kalau memang bisa banyak-banyak berkolaborasi sama UMKM setempat, sama produk-produk setempat. Jangan jauh-jauh aja. Bahkan kalau memang ada anak mahasiswa yang bisa menciptakan sebuah produk, nah itu bisa kita pasarin. Cintailah produk lokal. Itu sih yang bisa dari Kopma. Harapannya ke depannya. Kalau perencanaannya dekat-dekat ini kita adakan sedikit webinar sebelum di akhir-akhir periode. Karena memang terkendala COVID, kemungkinan kita adakan online atau daring. Kita adakan webinar daring agar teman-teman bisa melihat, oh wirausaha itu arahnya tuh seperti ini. Wirausaha itu arahnya tuh seperti ini. Pendapatannya tuh sekian, keuntungannya tuh sekian. Dibandingkan, kalau ibarat kata dibandingkan kalian kerja 1 jam di perusahaan dan 1 jam kerja di usaha kalian sendiri, itu lebih relate aslinya di kerjaan kalian sendiri. Karena kalau bosnya kalian itu dari kalian untuk kalian. Itulah kelebihan wirausaha. Itulah kelebihan wirausaha. Kalian kerja di bawah bimbingan kalian sendiri, semau kalian sendiri, tanpa hambatan. Resiko pasti ada. Ya itulah yang harus kita hadapi. Itu perencanaan saya, perencanaan dari Kopma. Mudah-mudahan berguna untuk penonton semua, berguna untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih dari Kopma, sangat insightful sekali ya buat teman-teman yang lirik-lirik UKM. Halo Kopma.
Boleh langsung request ya, Bang. Yo, kenapa nih? Halo, 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 halo. Sorry banget, guys, karena tadi tiba-tiba terputus jaringannya jelek banget nih, guys. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita tunggu sebentar untuk arahnya kalah supaya bergabung kembali ya, guys. Suara gue masih kecil ya, Lan ya? Udah oke kok, Bang. Better. Udah jelas Oke, lumayan. better banget. Kalau kalau berdua kita memang better banget. Tapi kalau satu lagi nggak tahu nih. Jadi kayak numpuk gitu ya. Oke. Hmm. Eh, Ya. Nah, halo arahnya kalah. Kak Olive, sorry banget ya guys. Tadi sempat keputus karena masalah jaringan. Ini juga termasuk salah satu kendala kita online ya. Boleh ditandain. Kita nggak tahu dan nggak bisa memprediksi masalah jaringan guys. Nah, aku mau ngelanjutin yang tadi. Kita sampai perencanaan dan harapan. Selanjutnya dari kalian berdua, kira-kira apa sih hal yang paling kalian rindukan ketika kalian offline? Boleh dari Dari arahnya mana kala dulu? dulu. Arahnya kala atau Kopma, terserah deh. Kayak Mungkin dari arahnya kala dulu ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Ya, kalau dari kita sebenarnya banyak yang kita rindukan sih. Masa-masa kita sebelum pandemi. Eh, ya salah satunya kita bisa ngumpul bareng. Kalau ada acara kita bisa rapat, benar-benar tatap muka, komunikasinya juga lebih lancar. Itu yang pasti banget sih. Kedua, kita juga kangen banget buat latihan, latihan sama-sama atau jalan-jalan sama-sama juga. Kalau sekarang kan lebih terbatas, eh, lebih ketat juga itu. Ya balik Iya, lagi benar sih karena banget. kita ya balik lagi karena kita memang kegiatan fisik, jadi Iya, ya begitu banyak kendalanya. iya, benar banget. Prosesnya lumayan susah juga ya buat menyesuaikan dari yang tadinya offline ke online. Karena ini kan anarnya kalah ya, namanya mahasiswa pencinta alam, dia berhubungan langsung dengan alam, tiba-tiba pandemi, semuanya harus online kan, lumayan ya challenge-nya, lumayan challenging. Oke, itu tadi dari arahnya kalah, sekarang dari Kopma nih Bang Kokom. Halo Bang Kokom, gimana lancar sinyalnya? oh, lancar, lancar, lancar. Oke, oke. Dengar? Kedengeran? Aman-aman Bang, clear-clear. Oke, lanjut ya. Yang dirindukan tadi ya, kalau lagi Iya, benar. offline, mungkin kita juga pernah
pertemuan langsung karena memang pasti pertama kita waktu itu lagi ngebersihin UKM Kopma, target UKM Kopma, karena memang ada barang-barang beberapa yang nggak berguna, kita kerjain bareng-bareng, ya kan? Eh, nah itu sih paling kalau dari UKM Kopma. Soalnya pas saya menjabat memang udah langsung online, jadi rapat pun online, kegiatan-kegiatan kita juga online. Oke, ya intinya sama sih ya. Karena pandemi jadi challenging banget buat dua-duanya. Nggak pandang bulu mau itu UKM yang berbasis wirausaha kah atau berbasis fisik kayak organisasi pencinta alam kayak Aranya Kala seperti ini ya. Jadi benar-benar lumayan disayangkan. Banyak banget hal yang dirindukan jadinya. Jadi bikin sedih ya kadang-kadang kita mikir kita udah plan A, plan B, plan C gitu tadi. Jadi benar-benar sayang banget deh gara-gara COVID. Jadi tertunda semuanya. Oke, yang terakhir special mention nih untuk badan pengurus kah atau untuk staff atau untuk senior, boleh dari Kopma dulu deh. Oke, dari Kopma special mentionnya untuk kebetulan mungkin memang masih sering mondar-mandir kampus, terutama namanya Bang Gali, ya kan? Dia memang termasuk orang yang ngatur Kopma juga. Ya sehat-sehat terus buat Bang Gali, ya kan? Informasinya Amin. diturunin lagi, ya bantu-bantu kami yang masih benar-benar baru berusaha untuk menjadikan Kopma lebih baik lagi. Dan juga Amin, amin. untuk teman-teman semua BPH Kopma, sehat terus. Tugas kita masih banyak untuk mewujudkan Kopma lebih baik lagi, Kopma yang berbadan hukum, dan Kopma yang lebih mandiri. Good. Oke, move sekarang ke Aranya Kala. Gimana nih Kak Olive? Special mentionnya buat siapa? Kalau buat special mention sebenarnya eh, ini buat semua anggota aja. Khususnya buat senior-senior atau abang-abang, kakak-kakak yang masih selalu support Aranya Kala. Biarpun kita lagi sedang pandemi gini, tapi tetap disupport, bisa survive sampai sekarang Aranya Kala. Dan untuk badan pengurus sekarang juga, dari gua sendiri sebagai ketua umum juga ngucapin banyak terima kasih sih buat badan pengurus sekarang, karena jujur dari awal gue menjabat sampai sekarang kita nggak pernah rapat secara langsung, tapi yang gue salut badan pengurus sekarang bisa masih tetap koordinasi dengan baik walaupun hanya virtual, hanya dari online, dan bisa buat proker-proker itu berjalan dengan baik. Itu. Oke, thank you Aranya Kala, thank you juga dari Kopma. Nah, sebelum kita move ke sesi yang paling terakhir, dipersilahkan untuk teman-teman semua bagi yang punya pertanyaan di drop di kolom komen ya. Boleh banget kepoin Aranya Kala maupun Kopma. Nah, ini tadi ada pertanyaan masuk dari Dela_Del nih. Permisi, ingin bertanya untuk Bapak Ketua Kopma, kalau semester depan udah masuk tapi Kopmanya belum jadi gimana ya? Kira-kira ada tanggapan atau ada progres yang harus dijalankan nggak? Silakan dijawab Bang Koko.
Ini memang udah rencana kita. Kita itu maksudnya lingkupnya itu kemarin sempat saya ikuti rapat koordinasi dari Warek 3, Kabaum, LMK, Lembaga Manajemen Kampus, dan Kabama di saat memang masih Bang Asang yang menjabat. Ini sudah kita bicarakan apabila nanti sudah diadakan hybrid. Namanya itu hybrid, masuk mungkin masih sebagian mahasiswa. Nah, itu akan diadakan yang namanya kantin darurat. Gak hanya posko yang darurat, tapi kantin juga ada yang darurat. Jadi nanti itu nanti letaknya juga masih kita rencanakan karena memang saya udah sering banget koordinasi sama LMK mengenai tempat kantin darurat ini agar gimana nanti saatnya mahasiswa masuk bisa lebih steril lagi, bisa lebih baik lagi agar penularan COVID khususnya di Trisakti jadi lebih sedikit lagi. Keren. Diadakan kantin darurat. Kantin darurat ya namanya. Oke, apakah sudah terjawab Dela_Del? Oke, kalau pertanyaan dari gue pribadi sih mungkin ini ya, dari UKM Kopma sama UKM Aranyakala masing-masing. Apakah ada persyaratan khusus kah untuk anggota yang ingin bergabung? Boleh dari Aranyakala dulu. Kalau dari Aranyakala sendiri, yang pasti kalau persyaratan kita mengikuti dari kampus. Yang bisa join di Aranyakala itu hanya MMUT. Dan sisanya kita nggak ada yang spesifik sih. Jadi mau dari jurusan manapun bisa gabung, mau dari semester berapapun juga bisa gabung. Yang semester akhir juga mau gabung juga nggak masalah. Yang penting mengikuti semua agenda dan prosesnya sih untuk masuk di Aranyakala seperti itu. Keren banget. Oke, boleh disambung dari Kopma gimana supaya pada tahu? Kalau dari Kopma memang pastinya MMUT, mahasiswa yang masih aktif. Kalau saya lebih setuju kalian bergabung di vendor ya, atau pemasok. Kalau memang kalian kenal barang-barang atau memang kenal pemasok-pemasok, itu bisa kerjasama sama kita, membangun relasi bareng Kopma. Kalau memang kalian nggak bisa daftar jadi anggota, daftar jadi vendor. Asik. Boleh banget. Jadi intinya untuk keduanya kan nggak ada ketentuan khusus ya, berarti benar kan? Oke, betul. Yep. Nah, oke, sesi terakhir. Boleh nih kalian promosiin UKM kalian sama kasih kata-kata untuk closing supaya mahasiswa baru maupun orang-orang yang lagi nonton sekarang maupun yang nonton di YouTube atau Spotify tertarik dan daftar. Dari Kopma dulu. Iya. Oke, dari Kopma. Bagi kalian yang mau UKM Kopma Koperasi Mahasiswa, kalian bisa DM Instagram Koperasi Mahasiswa atau mungkin bisa menanya DKU nomor saya. Jadi bisa saya masukkan grup. Nanti acara kita adanya di grup. Kegiatan-kegiatan kita akan arahkan di grup. Dan juga bagi kalian mungkin yang ingin sekali wirausaha, bisa kita arahkan, bisa kita mentorisasi gimana caranya usahanya mungkin bisa lebih maju. Kita bisa kerjasama bareng orang-orang yang sudah besar usahanya. Dan juga mungkin bagi
teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, khususnya untuk Badan Pengurus Koperasi Mahasiswa, wakil saya ataupun jajarannya. Saya minta saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang mau meluangkan waktunya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian dan jadilah mahasiswa yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara. Sekian. Oke, keren banget. Selanjutnya, Aranya Kala. Ya, kalau dari arahnya kalah, buat teman-teman semua yang berminat untuk di eh, kegiatan-kegiatan outdoor bisa bergabung dengan arahnya kalah. Dan di arahnya kalah juga banyak ada 6 divisi, jadi kita eh, membebaskan kalian untuk mengikuti divisi yang kalian sukai, dan kalian juga kalau mau nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya Aranya Kala, itu @mpa_aranyakala. Bisa kalau mau nanya-nanya bisa DM, nanti langsung dihubungkan dengan Humas Aranya Kala. Dan semoga nanti kami juga akan kasih info-info untuk pendaftaran anggota barunya, dan semoga nanti kedepannya anggota-anggota baru ini masih punya semangat untuk berkegiatan di luar di outdoor lagi, dan semoga juga kedepannya proker-proker yang tertunda bisa terselesaikan dan terlaksana dengan baik. Amin, amin, amin. Amin. Oke, guys. Jadi itu tadi kita keren banget kan, maksudnya kedatangan dari Aranya Kala dan Kopma. Mereka udah ngejabarin dari awal sampai akhir, dari sejarah sampai achievement, sampai proker-proker mereka yang tertunda maupun yang udah dijalankan. Nah, berdasarkan talk show yang udah tadi kita lakuin, nanti kita di akhir akan ada kuis berhadiah, guys. Jadi ingat-ingat apa yang tadi udah narasumber kita sampaikan, karena bisa jadi nanti pertanyaannya dari yang mereka sampaikan tadi, guys, gitu. Sama jangan lupa untuk follow Instagram official DKU_Usakti yang ada di sini, guys, sama MPR-nya Kala juga Kopma, guys. Karena Kopma juga tadi Instagramnya katanya baru reborn juga, guys. Tuh mereka followersnya baru netes, guys. Jadi jangan lupa untuk tetap support UKM-UKM kita di Universitas Trisakti. Sama gue sebagai MC mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para penonton dan juga narasumber yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Gue cuma manusia biasa. Terus tadi juga ada sedikit kendala masalah sinyal. Jadi itu aja sih. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya, guys.